Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tasikmalaya. Salam untuk para praktisi-praktisi pengobatan At-Tibbun Nabawi dan praktisi-praktisi ruqyah terutama. Di sini ingin berbagi tentang pengalaman ya, bahwasanya kenapa ada pasien-pasien yang sampai berulang-ulang untuk diruqyah. Ya, ada pasien yang sangat sekali bahkan jadi kayak hobi diruqyah gitu. Jadi seolah penyakitnya tidak hilang, dan hilangnya hanya sehabis diruqyah. Seolah enteng, enak, terus merasa tenang ketika sehabis diruqyah. Tapi kemudian penyakit yang selama ini dia rasakan akan timbul lagi dan kembali lagi akan dirasakan lagi. Dan ini ada satu pengalaman yang jadi prinsip untuk kita, bahwasanya bukan karena hebatnya setan, hebatnya jin non medis yang merusak, yang menyerang si pasien itu sehingga dia kembali lagi kepada tubuh si pasiennya. Akan tetapi ada satu prinsip, ada satu gejala yang harus kita perhatikan, bahwasanya kenapa syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, menyakiti tubuh manusia, bahkan sampai menguasai tubuh manusia. Ya, karena si manusia itu sendiri, baik badannya maupun ruhnya itu lebih lemah daripada syaitannya. Ya, karena pada prinsipnya bangsa jin itu lebih takut melihat manusia, lebih takut ketika melihat manusia, apalagi manusia yang notabene-nya dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kenapa ada seorang ustadz kok bisa sampai kesurupan? Kenapa ada seorang alim yang soleh, yang dia tiap hari beribadah tapi masih bisa terganggu oleh sihir, oleh santet, ataupun yang lainnya, istilah-istilah yang lain dari penyakit-penyakit non medis. Dan ini setelah kita perhatikan bahwasanya ada satu kesalahan, ya, ada satu kesalahan baik di prinsip mentalnya maupun di struktur tubuhnya, fungsi tubuhnya. Mungkin di sana ada infeksi, di sana ada kelemahan fungsi, di sana ada stagnasi, di sana ada emosi, dan itu menjadi sarang-sarang syaitan yang disebut dengan rumahnya, tempatnya buhul-buhul syaitan. Seperti ketika kita membaca hadis bahwasanya Rasulullah memberikan arahan, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya syaitan mengalir di dalam tubuh manusia itu, fi bani Adam itu majra bidam, di aliran darah. Tapi kita harus berprinsip aliran darah yang mana, gitu ya. Aliran darah yang mana? Otomatis aliran darah yang bisa ditumpangi oleh syaitan. Dan kita pelajari selama ini adalah darah-darah yang menjadikan sumber penyakit. Itu apa? Ketika oksigen sudah berlebih dalam tubuh si pasien, maka dia menjadi sumber penyakit dan menjadi sarang syaitan. Dan ketika oksigen berlebih dalam tubuh manusia, maka dia menjadi sumber stagnasi, sumbatan, dan itu menjadi rumah syaitan. Dan juga bisa menjadikan sumber infeksi, dan itu juga menjadikan rumah syaitan. Dan di sana, jadi ketika ada non medis, setan, jin sudah dibuang, kemudian balik lagi, dibuang balik lagi, karena sumber tadi tidak dihilangkan. Jadi ketika kita menggunakan metode ruqyah, kemudian dia setannya kemudian tobat keluar, tapi setan itu kan bandel. Walaupun dia bertobat, tapi dia mau pergi, tapi tidak rela badan yang tadi ditempati oleh orang lain. Badan tadi yang tempatan sudah enak mau ditinggalkan. Jadi mereka ingin kembali lagi. Apa tempatnya, yaitu yang menjadikan kelemahan fungsinya si pasien, menjadikan infeksinya si pasien, menjadikan stagnasi di tubuh pasien, itu yang disukai oleh syaitan. Dan ini ketika badan diperbaiki, stagnasinya dilancarkan, infeksinya diperbaiki, kelemahan fungsinya diperbaiki, mentalnya diperbaiki, emosinya diperbaiki, itu rumah syaitannya tadi tidak akan terlihat lagi oleh bangsa jin. Dan jin ketika sudah bertobat, karena tidak ada media lagi, ketika dia keinginan untuk kembali dan tidak ada rumahnya lagi, maka dia akan tidak kembali kepada tubuh si pasien tersebut. Dan ini menjadi ilmu yang sangat sekali bermanfaat untuk kita, terutama bagi praktisi ruqyah, agar si pasien itu betul-betul sembuh
sesuai dengan keinginannya. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support Tasikmalaya.